warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Aisyatur Rahman dari Universitas PGRI Wiranegara Kota Pasuruan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemarin di konten saya sudah menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang novel. Di antaranya pengertian dari novel, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, serta ciri-ciri dari novel. Dan pada saya saat ini, saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu jenis-jenis novel. Nah, sebelumnya saya akan membahas kembali pengertian dari novel. Apa itu novel? Novel adalah sebuah karangan panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku atau tokoh. Nah, apakah kalian sering membaca novel? Coba kalian sebutkan novel apa saja yang pernah kalian baca dan apa saja jenis-jenisnya. Apakah itu novel populer, novel sejarah, ataukah novel khusus untuk remaja? Memang ada bedanya. Jadi, dari berbagai judul novel itu sebenarnya bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Jenis novel yang pertama yaitu berdasarkan benar atau tidaknya kenyataan cerita. Terbagi menjadi dua, yaitu novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi merupakan novel yang menceritakan sebuah rekaan atau hayalan. Jadi, untuk novel fiksi, semua isinya benar-benar akan dari pengarangnya. Banyak sekali contohnya dari novel fiksi ini. Kalau dari luar negeri, yang terkenal adalah novel Harry Potter. Kalau dari dalam negeri, misalnya Dylan dan Milea. Kak, itu kan bukan novel, itu kan film. Tunggu dulu, jadi cerita dari film tersebut itu diangkat dari sebuah novel loh. Keren kan? Lanjut, novel non-fiksi. Novel non-fiksi adalah novel yang bercerita tentang kehidupan nyata, baik penulisnya maupun waktu, tempat, suasana yang diceritakan di dalam novel. Contoh novel yang berdasarkan cerita kenyataan adalah novel Laskar Pelangi yang menceritakan tentang kehidupan masa kecil penulisnya, yaitu Andrea Hirata. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu novel berdasarkan jenis ceritanya. Yang pertama ada novel romantis. Novel romantis adalah novel yang di dalamnya mengandung kisah percintaan atau romantisme. Contoh dari novel romantisme adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada filmnya juga kan? Yang kedua adalah novel horor. Nah, horor itu apa? Kalian pasti tahu yang namanya horor itu berkaitan dengan makhluk halus. Novel horor itu biasanya menceritakan tentang cerita yang membuat pembacanya merinding. Contohnya misalnya novel horor ini yaitu novel KKN di Desa Penari karya Simple Man. Novel KKN di Desa Penari ini berasal dari tulisan di media sosial yang kemudian dijadikan novel. Pokoknya novel yang berkaitan dengan makhluk halus itu biasanya berjenis horor. Lanjut, novel yang ketiga yaitu novel misteri. Novel misteri itu berbeda ya dengan novel horor. Kalau novel horor itu berisi tentang makhluk halus. Nah, kalau novel misteri itu lebih kepada pemecahan sebuah kasus atau permasalahan. Novel misteri menyajikan sebuah kasus atau kejadian yang perlu diungkapkan kebenarannya. Jadi mirip seperti cerita detektif. Contohnya adalah novel Sherlock Holmes. Selanjutnya adalah novel humor. Novel humor ini adalah sebuah novel yang sangat ringan ceritanya. Karena inti ceritanya adalah menceritakan sebuah kekonyolan atau kelucuan tokoh dan adegan-adegan di dalam novel tersebut. Contohnya ada novel karya Raditya Dika yaitu Kambing Jantan. Di situ Raditya Dika menuliskan cerita dengan penuh epik dan dengan kekonyolannya. Sudah baca belum? Selanjutnya ada novel fiksi sains. Fiksi itu rekaan, sedangkan sains itu ilmu dan teknologi. Jadi di dalam novel fiksi sains itu ada konsep teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengangkat dunia tentang tema teknologi yang tinggi. Jadi itu kayak cerita tentang future atau seperti apa dunia di masa depan, teknologi dan pengetahuannya. Contohnya adalah novel Hujan karya Teredie. Kalian sudah baca? Selanjutnya ada novel fiksi. Novel fiksi merupakan novel yang menceritakan tentang imajinasi yang tinggi. Kadang menceritakan dunia baru di luar akal manusia. Contoh dari novel fiksi adalah Harry Potter. Di dalam novel tersebut menceritakan tentang kehidupan seorang anak yang akhirnya masuk ke dalam dunia penyihir yang penuh mantra. Kemudian selanjutnya adalah novel petualangan. Di dalam novel petualangan, pembaca diajak untuk berpetualang ke dalam sebuah misi. Contohnya ada novel The Chronicles of Narnia. Kemudian ada juga novel The Lord of the Rings atau Hobbit. Selanjutnya ada novel sejarah.
Di dalam novel sejarah ini memuat tentang mitos maupun legenda yang berkembang di masyarakat meskipun tidak semuanya itu nyata, tetapi berdasarkan kenyataan yang beredar di masyarakat. Contohnya adalah novel Pasar karya Kunto Wijoyo. Jenis novel yang selanjutnya adalah novel berdasarkan isi dan tokohnya. Nah, kalau dari isi dan tokohnya, berarti kita melihat novel ini diperuntukkan untuk pembaca pada usia berapa, dan tokoh di dalamnya itu akan menyesuaikan. Yang pertama ada novel teen lead. Teen berarti remaja. Novel teen lead adalah novel yang dikhususkan untuk remaja karena temanya berisi tentang percintaan, persahabatan, dan cita-cita. Contohnya novel teen lead ini ada novel Dilan 1990 dan juga Dialova. Yang kedua ada novel chick lit. Chick lit itu tingkatannya berada di atas satu tingkat dari novel teen lead karena bercerita tentang kehidupan wanita muda dan segala permasalahannya. Contohnya ada novel Nyawa. Selanjutnya ada novel metropop. Novel metropop berisi tentang wanita kosmopolitan yang berkutat dengan kehidupan perkantoran. Bisa jadi tentang karir, percintaan, ataupun ambisi. Contohnya novel Perahu Kertas. Kemudian selanjutnya adalah novel song lead. Song itu adalah lagu, berarti novel songlit itu adalah novel yang berasal dari lirik lagu. Jadi lirik lagunya diubah menjadi sebuah novel. Contohnya adalah novel Sebuah Cahaya. Yang terakhir adalah novel dewasa. Dari kata dewasa tentunya kita tahu bahwa tujuan dari novel tersebut untuk pembaca yang sudah dewasa. Jadi permasalahannya juga sangat kompleks dan diperuntukkan untuk orang yang sudah mapan pemikirannya. Contohnya adalah novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Demikian pemaparan materi pada video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.